Dan kita jam 7 diharapkan kita akan mulai bersama Romo Baby yang sementara sedang dalam perjalanan menuju aula pusat pastoral ke Santo Franciscus Xaverius Kute, Romo Deken sekaligus pastor paroki Santo Franciscus Xaverius Kute. Selamat sore Romo Venus. Romo Venusnya masih misa di Gua Maria. Oh Freddy, Romo Venus masih misa di Gua Maria. Sudah Betul. di aula hybrid bersama kita berapa orang, Freddy? Nanti akan semua ketua KBG mengirimkan satu, jadi sekitar semua KBG 25 orang. 1. 25 orang. Kami membayangkan di aula itu akan ramai nanti ya. Betul. Ada registrasi juga, Bapak. Ada registrasi juga. Wah, dan disediakan snack dan kopi. Oh, snack dan kopi. Kami sudah bayangkan snack dan kopinya pasti mantap. Ya. Aduh. Ya. Oke. Terima kasih Freddy. Kalau sudah banyak orang kita saling menyapa ya. Siap. Saya masih absensi ke Romo Alphonse Kolo, Pecatu. Romo Alphonse sudah melakukan pembekalan dengan umat. Tetapi kita berharap kalau bisa bergabung bersama kita. Romo Alphonse Kolo, selamat sore. Apakah dari Pecatu umat ada yang ikuti kegiatan ini? Selamat sore. Belum. Kita ke Denpasar. Denpasar, paroki Santo Yosef Denpasar. Selamat sore, Pastor Yan Madia. Romo Yan Madia, selamat sore bersama tim pastoral di Paroki Santo Yosef Denpasar. Pak Lores mengaku dia juga mewakili Paroki Santo Yosef Denpasar. Dia ada di samping saya. Dia bisik bahwa saya sudah ada. Tetapi saya kira tim pastoral, ketua BPI, ketua Seki Katekese, fasilitator dari lingkungan dan KBG. Ya, Pak Lawrence mengaku mungkin dia sebagai salah satu fasilitator di sana, Ibu Christine. Paroki Santo Yosef Denpasar belum ada. Paroki Santo Petrus Monang Maning, Romo Martanto, selamat sore. Romo Iwan, selamat sore bersama tim pastoral dari Paroki Santo Petrus Monang Maning. Apakah ada? Teman-teman, kita WA kembali mengingatkan kepada para pastor bahwa kita sudah ada di sini. Ibu Kustati sudah mengatakan informasi dari Paroki Santo Yohanes Maria Vianney, Donggo, jauh nun jauh di Tolongjeru. Selamat sore Romo Wayan. Romo Wayan Yulianto, selamat sore dengan Romo Riko bersama tim pastoral. Halo Romo. Oh, Romo masih mempersiapkan alatnya. Romo sudah oke, tetapi belum membuka link dan kita menunggu. Oke, kita bergerak ke tanggap dulu. Selamat sore, Pater Alex Dato bersama tim pastoral, khususnya BPI, Seksi Katekese Paroki. Apakah sudah bergabung, Romo? Selamat sore, Romo Bartol di Praia Lombok Tengah. Romo Opa, selamat sore, Romo Bartol. Halo Romo Bartol, selamat sore. Sudah ada Romo Bartol? Halo Romo Bartol, selamat sore. Siap. Ya, siap. Praia siap? Siap. Romo, informasi ke kami, berapa orang yang hadir bersama Romo di pastoran?
5 orang saja. 5 orang. Di Lombok Timur. Lombok Timur juga ada? Sendirian, yang sendiri ya. Ya. Maria kah? Maria dengan Pak Gores. Maria, terima kasih. Jangan sampai di situ ada jagung bunga. Terima kasih hadir bersama kita pada sore hari ini dari Lombok Timur dan Praia. Kita bergerak ke Mataram dulu. Romo Lawrence Mariono, Deken sekaligus Pastor Paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Selamat sore Romo, apakah sudah hadir? Halo Mataram, apakah seksi katekesenya sudah hadir? Ketua BPI dari Lombok Tengah sudah hadir. Dari Mataram, apakah sudah hadir? Coba WA Romo Lawrence Mariono. Ya. Ya. Selamat sore Pater Iron di Ampenan, apakah sudah hadir? Halo, selamat sore Romo. Ampenan belum kontak. Sekarang waktu masih 11 menit lagi. Selamat sore, selamat malam 14. Selamat malam dari Abian Base, Pak Nuwaje ini. Oh, Pak Nuwaje, selamat sore. Terima kasih Pak Nuwaje. Nanti teman-teman biar kalau sudah muncul pada saya mengikut saja dulu. Ya, Oke. baik. Informasi ini sudah sampai di Abian Base. Kami senang. Hanya dari Perokis tadi saya coba telepon pastor belum kontak. Mungkin pastornya bersama ketua BPI yang ada di Perokis bergabung. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, kami dari Aula Keuskupan Denpasar. Oh, ya Pak Blasos. Ya, kita tunggu Romo Baby segera datang. Ketua dan DPP-nya sudah hadir di studio 1 Aula Keuskupan Denpasar, Pak Zovian. Pak Sobian. DPP Paroki Roh Kudus Katedral bersama kami di sini. Okay. Selamat malam Pak Sofian. Baik, kita bergerak ke Babakan. Selamat sore Romo Roni bersama DPP-nya, khususnya BPI dan Seki Katekese sudah hadir. Halo Romo Roni. Nah, kita mesti WA terus. Oh, masih bisa. Di Tuke. Selamat sore Romo Martin, Romo Pascalis, Pak Anton Madio, apakah sudah hadir bersama kita? Halo, selamat sore Romo Martin, Romo Pascalis, Romo Anton Madio, apakah sudah hadir bersama kita? Pak Yosef, Pak Anton Madio. Coba tolong di WA dulu teman-teman yang dari Tuke. Selamat sore Romo Fian di Paroki Santo Paulus Kulibul. Romo Fian, selamat sore. Kulibul siapa ya? Oke, Kulibul juga belum. Kita ke Gumri dulu. Romo Libert, selamat sore. Itu mana dia? Romo Libert bersama timnya. Siapa? Romo Wayan Yulianto, selamat sore Romo. Sore bos. Luar biasa, suara ini saya senang. Apakah Romo sendiri atau dengan tim pastoralnya, ketua BPI? Mereka lagi sibuk cari sinyal itu, tunggu saja sebentar. Oh, mereka lebih sibuk cari sinyal. Aduh, luar biasa sama pastor. Sebentar dong. Ya Romo? Tunggu sebentar, ada sesi katekese dengan BPI sebentar. Oh, sebentar mereka datang ya. Baik. Ada jajan di samping Romo kah? Saya lihat macam Romo sedang minum kopi ini. Kopi, ada jagung, ada kue, semua lengkap. Lengkap ya? Ya. Sudah rindu untuk pergi. Lagi kumis nih kah? Ya?
Lagi gerimis nih Kak. Bram, saya pakai laptop nggak? Oh, lagi gerimis. Ya, kami di sini juga gerimis-gerimis mengundang, tapi tidak lebat. Oke. Oke, selamat bergabung bersama kita Romo. Senang sekali. Suatu saat kita akan ke Donggo. Iya, ini ada pembekalan Dewan nih. Kalau mau datang segera merapat. Bulan Maret kita punya jadwal kurba. Tanggal berapa itu? Ya, kami sedang godok materi, selesai rampung bersama tim akan menjadwalkan tanggal-tanggal untuk kami turba bersama Pastor Paroki untuk ada bersama. Semoga dekat-dekat tanggal 22 kami mau ke Lekei, itu mau rekoleksi Dewan dan perangkat pastoral semua. Wah, itu berarti bisa bersama bergabung. Ya. Terima kasih. Selamat sore Romo dan teman-teman yang nanti akan bergabung dari Donggo sudah bersama kita. Oke, Pak. Kita ke Bima dulu. Halo Romo, Paroki Santo Yusuf Raba Bima dan Pastor Rekan bersama tim, apakah sudah bergabung? Bima belum bergabung. Romo Eli di Dompu, apakah sudah bergabung Romo? Belum. Romo Clemens Bere di Bima, di Sumbawa Besar. Bapak. Halo Romo. Romo Clemens? Belum juga. Saya pakai laptop. Romo Bartol tadi sudah ada bersama tim dari Selong juga ada, dari Praia juga ada. Romo Lawrence Mariono, Pastor Paroki San Coba cari buku Plata. Ya, belum. Kalau coba absensi saya via. Ini belum semua nih. Takut sidang. Kacau. Tapi dia sudah matikan saya kan? Sonya. Matikan sendiri. Ini. Para peserta hybrid yang kami kasih, kalau berkenan dan bisa merubahnya, mohon menulis nama dan alamat paroki atau paroki, nama parokinya. Di belakang nama ada nama paroki supaya kami bisa menyapa dan mengetahui yang hadir ini dari paroki mana saja dalam pertemuan pembekalan sore hari ini. Halo, selamat sore dari kita pulang dari Barat, Romo Agus Sugiarto. Romo Agus, sudah berapa orang yang hadir di pastoran, Romo? Sudah 15 orang. 15 orang, Romo? Ini sudah banyak tuh. Aduh, luar biasa Palasari semangatnya. Kami juga rindu untuk Palasari. Oke, kami melihat Romo Fian, Pastor Paroki Santo Paulus Kulibul. Selamat sore Romo. Romo, yuk lagi Romo sekarang. Selamat sore. Ini dari Paroki Santo Paulus Kulibul. Kita masih menanti umat karena mereka sedang dalam perjalanan karena kerja hari ini. Terima kasih nanti. Ketua Bidang Pembinaan Iman sudah ada Bapak Wayan Simor. Luar biasa, Pak. Di aula lantai 3. Kita akan menunggu umat yang lain yang Romo undang untuk hadir bersama kita. Dari studio 1, Aula Kusum Denpasar, kami mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung Romo dan tim Pastoral Santo Paulus Kulibul. Kita bergerak ke Babakan. Apakah Romo Roni dan tim pastoral khususnya BPI, Seki Katekese dan fasilitator di lingkungan dan KBG sudah hadir dari Kulibul? Iya, udah kan Kulibul sudah. Pakai mic-nya, Romo. Dari Babakan kita bergerak ke Babakan, maksudnya Romo Roni Bere Lelo bersama tim pastoral di Paroki Roh Kudus Babakan. Apakah sudah hadir bersama kita sore ini?
Romo Roni yang ganteng dan baik hati belum bergabung. Kita ke Tuke. Selamat sore, Romo Martin. Selamat sore, Romo Paskalis. Halo Pak Yosef, Ketua BPI, DPP Tuke. Oh iya, saya di sini. Siapa yang sudah bergabung? Baik, saya menyapa dulu dari Paroki Santo Petrus Denpasar. Apakah sudah bergabung, Romo? Ya. Baik, mohon maaf kami minta seperti yang Pak Blasius katakan tadi, mohon ditulis nama juga dari paroki mana, sehingga dari sini Ya, bisa baca. Ya. Ya. Oh, Romo ngomong tuh masuk tadi. Tuh, paroki Kulibul. Halo. Matiin Romo, matiin Romo. Ya. Ibu Lucia dari katedral sudah muncul, sudah hadir, sudah bergabung. Kemudian siapa ya? Sini dulu. Bisa chatting di situ. Salam dari Pak Santo Paulus. Salam sebagai kasih. Mana chatting. Ya, follow-kan ya. Ketik di chatting di bawah. Chatting. Ya, buka. Chatting. Everyone juga. Salam. Pak Jemi, dari mana Pak? Katedral ya? Oh, katedral banyak juga nih. Kita kasih dari Pak Ibu. Ibu Nova. Ini aja Romo. Selamat bergabung. Pak Longinus dari Stella Maris sudah bergabung. Kok nggak nyala nih? Tes. Pak Stefanus dari Benediktus. Paroki mana Pak Stefanus? Paroki Katedral Denpasar. Oh, Paroki Katedral Denpasar. Ya. Romo Iron. Selamat malam Romo, sudah hadir, sudah bergabung. Baik, yang tadi belum bergabung dari Tabanan, apakah sudah bergabung? Oh ya, yang ada tulisan apa ini? 1901 yang ngacungkan tangan. Mohon maaf, siapa namanya? Oh, Rababima. Romo Yosef, apa kabar Romo? Dari Bima, Rababima. Dari Gianyar, apakah sudah bergabung? Romo Wanto. Oh, belum. Dari Stasi Santa Cecilia Kelungkung, apakah sudah bergabung? Dari Amlapura, sudah bergabung? Ya, Amlapura. Selamat malam Romo, selamat malam Suster. Dari Singaraja, sudah bergabung? Halo, Paroki Santo Paulus Singaraja. Halo. Oh, belum. Kita jauh-jauh nih. Sekali lagi dari Tuke, Paroki Tritunggal Maha Kudus Tuke, apakah sudah bergabung? Baik pastor maupun fasilitatornya atau dewan di BPI.
Belum bergabung. Iya, Pak, sudah satu. Sudah Ya. ada. Paroki Santa Teresia Tangep. Ngurah Darmadi Pak dari Tuke. Oh, dari Tuke Pak Ngurah. Terima kasih ada Pak. juga sudah bergabung. dari lingkungan Ya. Tapi ya Pak Pius tuh Baik. senyumnya, aduh. Ada teman saya yang baik hati, Pak Pius Lesya, sudah bergabung. Terima kasih Bapak. Selamat malam Pak Pius. Selamat sore, selamat malam. Iya. Dari Babakan. Halo. Malam Babakan. Pak. Dari Paroki Tuke, lingkungan Santo Antonius, fasilitator. Oh, dari Paroki Tuke fasilitatornya. Sudah bergabung. Hanya pastor dengan ada beberapa dewan yang belum bergabung ya. Dari Santo Petrus sekali lagi, dari Santo Petrus Negara, Santo Petrus Denpasar. Adakah Siap, pastor? selamat malam Martinus dari Monang-Maning. Oh, dari Monang-Maning Pak Martinus. Ya, Ya, baik. Terima kasih Pak sudah bergabung. Yang belum Oke, bergabung tolong selamat malam. dijabri. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih. Yang dari Santo Petrus Negara. Apakah sudah bergabung Santo Petrus Negara? Halo. Halo Santo Petrus Negara. Ya. Ya, yang belum bergabung dari Gianyar. Apakah ada yang sudah bergabung? Pastor, paroki, dan dewan, serta seksi katekese di lingkungan dan di basis. Belum ada suara. Sekali lagi kita ke NTB. Sumbawa Besar. Paroki Sang Penebus Sumbawa Besar. Apakah sudah bergabung? Halo. Dari Paroki Sang Penebus Sumbawa Besar. Oh, belum. Dari Mataram, nyebrang ke Mataram. Halo, dari Mataram. Sore Pak Loren. Semua masih pada makan ini ya. Selamat sore Pak Loren. Oh, dari Mataram sudah ada. Dari Kuspan Denpasar. Ya. Dari Ampenan sudah hadir Romo Hiron. Sudah hadir ya. Salam jumpa, selamat sore. Selamat malam Romo. Ya, sehat semua ya. Alhamdulillah Romo. Mantap Bapak. Alhamdulillah. Ya. Ya, kita nyapa lagi yang belum bergabung. Selamat sore menjelang malam dari Stasi Kristus Raja Abian Base, Paroki Santa Teresia Tangem. Mantap. Yang dari Santo Silvester Pecatu. Apakah sudah bergabung? Selamat malam Pak Loren dengan Teresia Dias dari KBG Agatha Santo Silvester Pecatu. Oh, dari Pecatu. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya. Oh, terima kasih Frater Dede dari Nusa Dua. Sudah muncul juga. Sudah bergabung. Malam Bapak, saya juga dari Santo Silvester Pecatu, lingkungan Santa Maria Benteng Gading. Oh, mantap. Terima kasih Pak sudah bergabung. Romo Hiron belum bersiaran suara walaupun wajahnya sudah kelihatan. Apa kabar Romo? Baik. Yang belum muncul, oh Mataram sudah. Romo Deken, Pastor Paroki Mataram.
bersama dengan DPP dan semua komponen yang ada di lingkungan dan di tingkat KBG. Pertama adalah bentuk panitia prasinode paroki. Rekan-rekan imam dalam rapat pastoral kuskupan di Aula Kuskupan pada Januari yang lalu juga sudah disampaikan kepada kita tentang tahapan sinode kelima Kuskupan Denpasar. Salah satunya adalah prasinode paroki yang menurut jadwal dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2023. Untuk mensukseskan prasinode paroki, tentu rekan-rekan pastor paroki bersama dengan pastor rekan dan juga DPP untuk membentuk panitia prasinode paroki. Salah satu bidang tugas pelayanan yang paling dekat adalah ketika mengkoordinir pendalaman iman APP 2023 dengan memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan tadi, sampai dengan pengumpulan data yang menjadi bagian dari seluruh perjalanan Sinode Kuskupan Denpasar unit paroki. Menjadi data awal untuk pelaksanaan prasinode di paroki masing-masing. Yang berikut, keterlibatan pastor paroki dan pastor rekan. Tentu rekan-rekan imam yang ada di paroki untuk menjadi kolaborasi kerja pelayanan antara pastor paroki dan pastor rekan dalam berbagai macam karya kehidupan menggereja yang pasti di setiap paroki dan stasi itu berbeda situasinya. Lalu juga menjadi perhatian dari rekan-rekan di DPP dan di DKP karena pada saat penyelenggaraan prasinode paroki butuh duit, maka Dewan Keuangan Paroki harus ambil bagian di dalam penyelenggaraan ini. Juga yang di lingkungan, pengurus KBG. Semua harus ambil bagian di dalam mensukseskan prasinode paroki. Sebab sebagaimana itu disampaikan tadi kepada kita, sinode adalah perjalanan bersama dalam bentuk pertemuan menjadi situasi di mana orang membicarakan sesuatu dengan tujuan tertentu itu kemudian menjadi arah karya pastoral kuskupan nantinya. Kita butuh apa? Kita butuh jaga kerja tim. Mulai dengan tim fasilitator di KBG, di unit pendalaman iman bagian anak sekami, bagian kaum remaja, bagian OMK. Butuh kerja tim. Butuh koordinasi kerja dan pelayanan tim. Dari KBG ke lingkungan, dari lingkungan ke paroki. Supaya nantinya apa yang kita alami selama Prapaskah 2023 itu benar-benar menghadirkan pendalaman iman yang menjadi bagian dari perjalanan sinode kelima Kuskupan Denpasar sambil menyiapkan prasinode di tingkat paroki. Saya bisa karena saya tahu semua kita fungsionaris pastoral tertabis dan terbaptis, yakin dan percaya pasti bisa menyelenggarakan semua yang berhubungan dengan penyelenggaraan prasinode di tingkat paroki, mulai dari pendalaman iman HPP, karena kita sudah diberitahu tentang tema sinode Kuskupan Denpasar, tema yang ke tahun 2023, tentang sinode itu apa, isinya apa, tujuannya apa, tentang situasi global dunia ini yang sangat kuat, globalisasi yang melanda dalam seluruh kehidupan, tentang situasi yang terjadi di gereja lokal Kuskupan Denpasar,
tentang apa yang menjadi harapan seruan dari para uskup dalam perjumpaannya di tingkat Asia. Semua yang mau dicapai di APP 2023 juga disampaikan kepada kita tadi. Jadi semoga saja kita bisa dan pasti bisa menjalankannya karena kita sudah diberitahu apa yang harus kita alami dan kita jalankan bersama. Kemudian jangan bekerja sendiri. Artinya kita hendaknya tidak mengandalkan kekuatan diri. Kita harus mengundang dan menyertakan Allah dalam setiap karya dan juga tugas kegembalaan kita, pelayanan kita. Karena tanpa menyertakan Tuhan, tentu kita tidak akan mampu. Maka kita tidak boleh bekerja sendirian. Bersama Allah, bersama karya rohnya, bersama kekuatannya, bersama kuasanya, kita mau sukseskan Sinode kelima Kuskupan Denpasar dengan di bagian awal prasinode tingkat paroki di bagian pertama sekali APP 2023. Dan juga hendaknya selalu bekerja dengan rekan-rekan di seputaran kita, baik yang tertabis maupun terbaptis, dalam kaitan dengan seluruh penyelenggaraan prasinode di tingkat paroki, secara khusus pendalaman iman APP 2023. Ada banyak orang di seputaran kita yang harus kita libatkan, kita ajak untuk sukseskan seluruh karya luhur ini. Ini bukan slogan partai politik. Bersama kita bisa. Ini bukan seruan dari partai politik A, B, C, dan seterusnya. Tapi ini realitas. Kalau bersama itu kita selalu mampu untuk menyelenggarakan segala sesuatu. Karena itu memang minta tolong kepada rekan-rekan pastor paroki bersama pastor rekan untuk membentuk prasinode paroki seperti yang terjadi pada waktu sinode keempat Uskupan Denpasar. Kita bisa jika kita kompak. Jaga kekompakan. Kalau ada problem, ada kesulitan, ada perbedaan pandangan, perbedaan pola pikir dan seterusnya, hendaknya disatukan kembali. Jaga kekompakan sebagai umat di Kuskupan Denpasar ini, di bawah bimbingan Bapak Uskup kita. Jaga kekompakan saat kita menyelenggarakan pendalaman iman APP di KBG masing-masing. Jaga kekompakan dengan pengurus lingkungan, DPP, DKP, dengan rekan-rekan imam, dengan umat di paroki kita masing-masing dan juga di stasi kita masing-masing. Demikian rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudariku, para suster dan juga adik-adik OMK, apa yang boleh saya sampaikan kepada kita semua sehubungan dengan pendalaman iman APP 2023. Ini yang tadi saya bilang unik, sebab dia berbeda dengan apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Semoga saja sesudah kita mendapatkan pembekalan ini, kemudian kita berusaha untuk menyiapkannya. Walaupun waktunya tidak begitu lama lagi, sebab minggu depan kita sudah masuk Rabu Abu, lalu sesudah itu kita sudah masuk minggu yang pertama di periode Februari ini, sampai dengan kita menyelesaikannya pada minggu yang ke-5. Mari kita sukseskan sinode yang ke-5 yang sudah diumumkan secara resmi oleh Bapak Uskup kita di 27 Januari yang lalu, dan yang kini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, mulai di tingkat KBG, lingkungan, paroki, dekanat, dan sampai puncaknya di tingkat kuskupan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Romo. Mendengarkan pemaparan dan atau penjelasan tentang bahan APP dan juga
bahan sharing Sinode 5 Keuskupan Denpasar sesuai dengan tema yang kita angkat di dalam APP atau Pertemuan Aksi Puasa Pembangunan tahun 2023 ini. Saya buka kesempatan pertanyaan informasi ya kepada Romo Baby yang tadi sudah memberikan penjelasan bahwa di dalam buku panduan APP dua tahap. Tahap yang pertama pendalaman iman seperti biasa dengan tema dan teks kitab suci yang kita berikan di buku panduan ini. Lalu tahap kedua itu menyangkut tema tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi dan sharing yang mesti harus dijawab bersama di dalam pertemuan APP itu dengan tugas yang sudah juga dijelaskan oleh Romo Baby. Cukup dengan melambaikan tangan atau di bagian laptop pun di HP Android ada gambar atau emoticon lambaikan tangan saja, lalu saya melihat dari sini untuk memberikan kesempatan jika ada pertanyaan informatif. Komsos F. Iskute, ada pertanyaan dari Pastor Paroki atau DPP-nya, saya berikan kesempatan pertama. Baik, terima kasih Pak Blas. Ya, Romo. Untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Romo Baby atas penjelasan yang sudah dipresentasikan tadi. Saya hanya mengingatkan bahwa memang waktu untuk kita pendalaman iman dan mendapatkan informasi untuk kepentingan sinode itu terbatas, sehingga perlu dijaga agar waktu itu dimanfaatkan secara maksimal, karena selain itu anggota-anggota KBG juga punya pekerjaan, besok harus bekerja, baru pulang kerja pertemuan, besok kerja lagi. Jadi memang harus dijaga. Fasilitator sangat penting dalam menentukan lancar tidaknya pendalaman APP itu. Lalu yang kedua, tahapan-tahapan sinode tadi sudah diinformasikan juga dari bulan Maret sampai Mei. Lalu kemudian nanti bulan Juni, Juli, Agustus sampai dengan puncaknya di bulan November. Maka berhubungan dengan ini di paroki-paroki dalam beberapa hari ini dan kedepannya sampai dengan Februari, akhir Februari pasti akan ada sidang pleno, evaluasi dan penyusunan program. Mohon supaya tema sinode ini dimasukkan sebagai dalam skala prioritas paroki agar semua paroki fokus pada jalan menuju ke sinode. Tidak banyak program yang akan kita laksanakan selain mempersiapkan sinode. Dan karena itu program-program pastoral paroki itu mohon disesuaikan dengan rencana kita berjalan bersama menuju sinode yang kelima. Terima kasih. Terima kasih Romo Venus memberikan suatu himbauan untuk kita bersama bahwa perlu memperhatikan pelaksanaan di paroki masing-masing supaya semua bisa berjalan dengan baik. Sama seperti yang Romo Baby sampaikan tadi, bahwa perlu perhatian waktu. Kita beri kesempatan kepada yang lain, sebentar nanti Romo Baby akan memberikan penegasan terakhir. Atau kalau ada pertanyaan informatif, kami buka kesempatan. Silakan para Romo, Bapak Ibu, Suster. Pak Antonius Madio dari Tuke. Pak Anton, silakan. Baik, selamat malam Romo, Pak Blas. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Di paroki kami sebenarnya merencanakan untuk tidak lagi mengadakan pembekalan fasilitator karena memang pikiran kami
setelah mengikuti pembekalan pada malam hari ini cukup. Tapi setelah tadi mendengar pemaparan dari Romo Baby, ini rupanya kami akan berdiskusi kembali untuk memang benar-benar menyiapkan fasilitator di paroki kami, sehingga memang akan mencapai tujuan yang tadi diharapkan. Itu yang pertama. Yang berikutnya itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Seperti yang tertera di buku, ada pertanyaan-pertanyaan yang terbagi menjadi 2 bagian untuk pendalaman kitab suci dan juga di bagian refleksi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa diganti? Artinya diganti itu disesuaikan dengan kebutuhan kami di paroki setempat. Lalu yang ketiga, apa yang menjadi pertanyaan juga, apakah semua pertanyaan yang ada di buku, terutama di bagian refleksi itu harus dilaporkan? Artinya ditulis oleh sekretaris dan kemudian nanti dilaporkan di dalam hasil akhirnya. Itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak Blas. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Langsung dijawab oleh Romo Baby. Yang pertama, terima kasih kepada Romo Penus yang memberikan catatan dan juga penegasan untuk menjadi perhatian kita para pastor paroki, pastoral bersama dengan DPP di paroki masing-masing. Yang kedua, untuk Pak Anton di Tuke, sehubungan dengan apa yang dialami tentu di setiap paroki garis miring stasi situasinya tidak sama. Yang ingin dicapai pada bagian kedua dari pendalaman iman HPP yang ada hubungan dengan tema-tema atau karya pastoral Kuskupan Denpasar. Bila mana dalam perjalanan saat pembicaraan bersama itu dirasa tidak ada hubungan dengan situasi lokal di paroki, tentu tidak ada manfaatnya. Tapi saya kira semua itu ada hubungan. Jadi mungkin ya dijalankan saja sesuai dengan apa yang sudah ada. Karena nantinya akan ada fokus group discussion lain lagi. Itu jauh lebih mendalam. Kalau ini memang secara umum saja. Jadi saran saya jangan diganti pertanyaan. Ikuti saja apa yang sudah disiapkan. Dan kalau ada yang tidak harus dibawa ke tingkat paroki, tidak apa-apa. Misalnya ada sharing yang sangat pribadi yang tidak perlu harus menjadi pengumuman untuk semua orang. Itu tidak usah. Tapi kalau ada yang sharing pribadi tapi bermanfaat, membawa dampak bagi yang lain, itu boleh ditulis dan menjadi data yang direkap untuk prasinode tingkat paroki. Jadi sekali lagi, jangan diganti pertanyaan. Nanti ramai sekali di setiap tempat, dia akan suka-suka mengganti pertanyaan. Jenis ini yang ada hanyalah kita rendah hati, lakukan apa yang sudah disiapkan. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Romo Baby. Nah, jadi penjelasan dari Romo Baby ini untuk kita semua. Kita beri kesempatan kepada Pak Hubert Sumbawa, Ketua BPI DPP Paroki Sang Penebus Sumbawa Besar. Kami berikan kesempatan. Pak Hubert. Oke, terima kasih Pak Blas. Romo Baby, terima kasih untuk penjelasannya pada malam hari ini yang begitu rapi sehingga kami ya sungguh bisa untuk menangkap apa yang disampaikan oleh Romo Baby. Dan saya fokus dengan kalimat-kalimat terakhir tadi dari Romo, bahwa diharapkan bahwa paroki itu harus membuat kepanitiaan. Harus membuat kepanitiaan, bahwa karena ini sesuatu yang baru, mungkin kami juga bisa diarahkan kira-kira model kepanitiaannya itu seperti apa, Romo. Terima kasih. Baik, Pak Hubert. Ya, jawabannya sebentar lagi. Kita dengarkan dulu Romo Barto, Opa yang ada di Praia bersama timnya dari Selong juga hadir.
Kami beri kesempatan kepada Romo Barto. Baik. Silakan Romo. Selamat malam Romo Ketua Puspas, Romo Sekretaris Jenderal. Program kita 2023 ini tetap pada gereja konseptual. Maka saya lihat itu bahwa yang menjadi kegiatan utama dalam BPI pasti APP ini menjadi tema sentral dalam kegiatan BPI. Jadi di dalam program kami ya sudah kami tetapkan bahwa APP dia menjadi tema sentral dalam bidang BPI program. Itu aja. Sudah Romo? Romo sudah dapat bukunya kah? Belum. Oh belum, buku sudah dipublish beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan cepat sampai di tangan Romo. Sekarang saya beri kesempatan kepada Romo Baby untuk menjawab pertanyaan dari Pak Hubert di Sumbawa dan penegasan dari Romo Barto. Silakan Romo. Yang pertama terima kasih kepada Opa Romo Barto yang dari Praia Silong. Tentu itu menjadi hal yang juga jadi perhatian untuk paroki-paroki dan stasi lainnya untuk menjadikan penanaman iman APP itu selalu ada di ketua bidang 1 BPI. Lalu menjadi program prioritas dengan sinode yang ke-5. Tentu tidak sendirian. Pasti dalam perjalanan melibatkan ketua 2, ketua 3, supaya semakin banyak orang dilibatkan, semakin cepat untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi terima kasih kepada Romo Barto untuk sharing dan beritanya dari Praia Silong. Kemudian untuk Pak Hubert, kepanitiaan tentu Romo Clemens tahu, sebab sinode keempat yang lalu juga ada panitia prasinode paroki masing-masing. Yang pasti ada beberapa orang yang ditetapkan oleh pastor paroki untuk mengkoordinir prasinode di tingkat paroki. Beberapa waktu lagi ke depan, sesudah tim kecil di Kuskupan ini bertemu untuk mendalami dan memutuskan panduan fokus group discussion, akan dikeluarkan satu surat sekaligus dengan agenda untuk tahapan-tahapan sinode ke-5 yang salah satunya adalah prasinode tingkat paroki. Di sana juga pasti akan tertera kepanitiaan yang tentu ini tidak akan diatur oleh panitia pusat, tetapi itu menjadi wewenang dan tanggung jawab dari para pastor paroki masing-masing. Demikian Hubert yang bisa saya jawab untuk pertanyaan seperti apa panitia prasinode paroki. Sekali lagi, semua pasti berjalan dengan baik dan tunggu 1-2 hari ke depan saat surat dan buku panduan kita kirimkan ke paroki masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Baby, Pak Hubert. Ya, terima kasih Pak Blas ya. Dengan pastor parokinya. Sekarang Pak Alex Mambur. Mohon maaf Pak Alex, ya. Dari paroki mana Pak? Selamat malam Romo. Selamat malam Pak Alex. Pak Alex dari paroki mana Pak? Dari paroki Roh Kudus Pak, Katedral Denpasar. Oh, dengan umatnya Romo sendiri. Silakan Pak Alex. Umatnya Romo Baby, ya. Romo terkait dengan laporan pertemuan APP ini kan hal yang baru bagi kita di KBG. Romo saya mengusulkan agar format laporannya itu dibuatkan form dari paroki supaya laporannya itu formatnya sama gitu Romo. Jadi itu memudahkan sekretaris kami di KBG untuk buat laporan. Jadi setiap pertemuan APP itu berarti ada
4 pertemuan berarti 4 form yang akan dikirim ke KBG. Jadi format itu ya kami minta untuk dibuatkan dari paroki. Seperti itu, Romo. Baik, terima kasih Pak Alex. Romo di sini senyum-senyum, nanti akan ada jawaban secara khusus untuk Pak Alex, tetapi juga untuk kita semua. Ya, terima kasih. Kita bergerak ke Kulibul dulu. Ada lambaian tangan dari Kulibul, Pastor Proki atau umat yang mau bertanya, silakan. Mic-nya belum dibuka. Mic belum dihidupkan dari Kulibul. Sudah, mute, maka bisa dengar suara kami dari Paroki Santo Paulus Kulibul. Halo Romo, selamat. Kami sudah bersuara. Halo. Ya, silakan. Sudah kedengaran. Silakan, kami mendengarkannya. Oke, terima kasih. Yang pertama, terima kasih pada Romo Baby yang memberikan pengarahan pada malam hari ini. Maka atas dasar itu saya mengajak umat supaya malam hari ini mewakili umat sudah berkumpul di lantai 3 Pastoran Kulibul supaya biar bersama-sama mendengarkan. Lalu pada gilirannya akan mengaplikasikannya di tingkat lingkungan dan juga tingkat KBG. Berapa dari KBG yang mewakili dan dari lingkungan untuk bisa ini. Pertanyaan saya adalah, karena kita ini dinamika sinodenya nanti juga dari anak-anak, juga orang anak muda dan juga yang dewasa. Pertanyaannya adalah, apakah masih kita pakai buku panduan yang sama ini, atau kami belum dapat panduan khusus untuk kaum muda, atau dengan yang nanti anak-anak sekami remaja misioner? Itu pertanyaannya. Apakah saya belum dapat, atau bagaimana? Itu pertanyaan dari kami. Lalu dengan mekanisme yang kita bangun pada kesempatan malam hari ini, dan kami mau bergerak sesuai dengan tema bangkit dan bergerak bersama. Minggu depan kita mau supaya kumpulkan kembali para fasilitator dari lingkungan atau dari KBG, lalu kita berbicara bersama sekaligus untuk pembentukan panitia. Demikian saja informasi dan minta tanggapan yang tadi dari saya di pertanyaan yang kedua. Karena kami baru dapat hanya buku yang ini. Apakah saya belum dapat atau masih dalam proses atau hanya sebatas buku ini? Terima kasih, salam dari Kulibul. Baik, terima kasih Romo Fian, Pastor Proki bersama tim pastoral dari Kulibul. Terima kasih. Sekarang kita mendengarkan jawaban dari Romo Baby terkait pertanyaan informasi dari KBG, dari Katedral dan juga dari Kulibul. Terima kasih Pak Blas. Sehubungan dengan pertanyaan dari Alex ya. Di Katedral, ya betul. Kalau Katedral itu besok lusa akan ada rapat pleno di Aula Keuskupan ini, salah satunya adalah tentang prasinode paroki dan format itu akan disiapkan. Mungkin ini berlaku sama untuk seluruh paroki untuk mempermudah rekan-rekan fasilitator di KBG hendaknya dibuatkan format atau form yang tentu diambil dari apa yang tersedia di buku panduan dengan penomoran yang tentu akan sangat baik disiapkan oleh para sekretaris di paroki garis miring stasi masing-masing. Yang kedua, hubungan dengan pertanyaan dari Romo Fian, untuk bahan pendalaman iman APP untuk anak dan remaja besok akan dikirim langsung ke para ketua sekami masing-masing, jadi tidak dicetak. Para pendamping kami sudah tahu itu. Mereka terima lewat WA Group, kemudian mereka akan dengan kemampuan yang ada di paroki coba mencetaknya. Karena itu dia butuh satu saja untuk setiap paroki untuk sekami. Dan yang remaja juga ngambil dari bahan yang sama. Sedangkan OMK itu ngambil dari pertemuan dalam APP dewasa. Jadi anak dan remaja besok akan dikirim ke WA Group. Para pendamping kami tentu juga dikirim ke WA Group para imam, sehingga dengan demikian akan menjadi pantauan dan juga akan menjadi koordinasi
antara rekan-rekan pastor paroki dengan yang ada di Sekami dan juga di kaum remaja. Kaum remaja itu hitungannya siapa? Kaum remaja itu untuk sementara kita minta para misdinar atau ajuda itu mendalami bahan yang untuk kaum remaja itu sama dengan bahan dari anak-anak karena tidak jauh berbeda usia mereka dengan pemahaman di topik yang sudah disiapkan. Demikian jawaban untuk Romo Fian di Kulibul. Terima kasih Rom Bebi. Jawaban ini juga berlaku untuk kita semua. Meskipun pertanyaan dari Romo Fian di Kulibul. Oke. Pak Suradi dari Santo Petrus Denpasar. Kami persilakan Pak Suradi. Halo, selamat malam Pak Suradi. Ya, selamat malam. Oke, disilakan. Dari Santo Petrus, salam kangen untuk Romo Bebi. Terima kasih kesempatannya, kami dari Santo Petrus ingin bertanya singkat saja, Romo. Ya, permisi Pak Suradi, buka videonya, video di laptopnya Bapak. Ya, oh maaf, lupaan buka. Sudah Pak, masih kabur. Oh, agak kabur data. Ya, selamat malam Romo, bisa mendengar ya Romo? Malam. Ya, salam kangen Romo dari Santo Petrus Romo. Terima kasih untuk kangennya. Ya Romo, pertanyaan kami singkat aja Romo. Kami dapat jadwal untuk prasinode itu kalau nggak salah Maret sampai Mei untuk tingkat KBG, lingkungan sama paroki. Apakah di APP ini sudah bisa kita gunakan untuk prasinode 5 keuskupan Romo? Itu aja Romo pertanyaan saya, terima kasih. Baik, langsung Romo. Ada satu lagi. Don. Ya, satu lagi dulu baru Romo Bebi menjawabnya. Pak Don dari Paroki MBSB Nusa Dua. Kami persilakan Pak Don. Buka mic-nya Pak Don. Oke, sudah. Selamat malam. Pertanyaan saya di bagian suara belum kedengaran Pak Don. Pertanyaan saya di bagian sini yang dicatat sekretaris. Apakah bagaimana Pak Don, ada dekat dengan mic atau suaranya kurang jelas Pak Don? Apa kepengaruh sinyal Pak Don? Suara kurang jelas. apa pertanyaannya, apakah sekretaris harus mencatat setiap jawaban yang sama dari umat yang sharing? Misalnya pertanyaan itu dijawab oleh umat yang berbeda tetapi jawabannya sama. Apakah sekretaris yang harus mencatat semua walaupun jawaban dari umat itu sama? Oke Pak Don, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dengar. Baik Pak Don, langsung saja dijawab oleh Romo Bebi. Ada dua pertanyaan dari Monang Maning, dari Pak Suradi, dan juga dari Pak Don di Nusa Dua. Silakan Romo. Terima kasih. Yang pertama dari Bapak Suradi, salam kangen juga buat semua. Sehubungan dengan prasinode paroki dari Maret sampai dengan Mei, apakah APP ini sudah boleh menjadi bagian dari prasinode paroki? Iya. Jadi pendalaman iman APP itu sudah menjadi data awal untuk prasinode paroki. Karena itu memang di setiap KBG hendaknya didokumentasikan, dicatat jawabannya, kemudian dikirim ke panitia prasinode paroki masing-masing juga stasi. Kemudian berhubungan dengan pertanyaan Pak Don, apakah kalau jawabannya sama ditulis semua atau cukup satu yang mewakili? Sebaiknya kalau jawaban sama dalam kurung 3
dalam kurung 4 orang, dalam kurung 5 orang. Seperti pada waktu Sinode para Uskup sedunia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Rom Baby. Jawabannya tegas dan jelas. Sekarang masih kesempatan, ada kesempatan. Kami beri kepada yang masih ingin bertanya dari NTB, dari Dekanat Bali Barat. Belum ada suara dari. Oke. Saya kira sudah cukup dulu. Bila mana ada sesuatu yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa WA secara pribadi kepada Rom Baby atau juga kami di Puspas. Nanti kami akan sampai kepada Rom Baby. Dan apabila kami bisa mampu memberikan penjelasan atau informasi sehubungan dengan apa yang disiapkan dari Pusat Pastoral Keuskupan Denpasar, akan kami informasikan. Sekarang penegasan akhir dari Romo Baby terkait acara pembekalan APP 2023 kita malam hari ini. Dipersilakan Romo. Terima kasih kepada Pak Blas, rekan-rekan imam, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh membangun perjumpaan secara virtual untuk karya yang sangat luhur, yaitu Sinode kelima Keuskupan kita. Ada banyak hal yang sudah kita dengarkan bersama, tentu tidak berarti itu sudah komplit dan maksimal atau sempurna. Jika dalam perjalanan ada hal-hal yang harus ditanyakan, saran saya jangan langsung ke panitia pusat. Pakailah jalur ke paroki atau stasi masing-masing. Kalau itu ditemukan di KBG, bicaralah dengan para imam yang ada di paroki masing-masing, pasti ada jawaban. Karena para imam sudah mengikutinya pada waktu rapat pleno Pastoral Keuskupan Denpasar di Januari yang lalu. Kemudian kalau nantinya itu harus ditanyakan ke panitia Sinode Keuskupan, itu rekan-rekan imam pasti akan menanyakan itu, dia langsung menulisnya di grup para imam. Jadi sangat mudah, sangat terbantu dengan kehadiran media sosial. Yang berikutnya tentu sekali lagi minta tolong kepada rekan-rekan pastor paroki dalam koordinasi dengan rekan-rekan pastor rekan dan juga DPP dan koordinasi dengan lingkungan dan KBG. Mari kita pertama bentuk panitia prasinode paroki. 2, mengkoordinir untuk pembentukan tim fasilitator di setiap KBG dan tetap tolong mengawal dan mengikutinya supaya apa yang menjadi harapan kita semua itu boleh menjadi milik kita. Apapun yang dijalankan di setiap KBG tentu itu akan menjadi masukan yang sangat berharga dalam rangka prasinode di setiap paroki dan juga stasi masing-masing. Dan yang berikutnya, ajaklah umat di paroki, di stasi untuk ambil bagian di dalam seluruh karya luhur ini. Karena ini namanya sinode, kita berjalan bersama Bapak Uskup kita untuk menghadirkan apa yang menjadi karya luhur Pastoral Keuskupan Denpasar di sinode yang kelima dengan apa yang diharapkan terjadi sesudah kita menyelenggarakan sinode yang kelima. Dan yang paling terakhir, semoga kita selalu ada dalam kebersamaan dalam situasi yang sulit sekalipun. Informasi yang paling terakhir, nanti kalau sudah final, panduan dan juga buku agenda untuk tahapan sinode serta FGD, Focus Group Discussion, yang akan diberikan kepada setiap paroki dan stasi, kita akan membangun pertemuan secara offline di 3 dekanat, Dekanat Bali Barat, Bali Timur, dan juga NTB. NTB itu akan terjadi di 2 tempat, di Mataram sendiri, di Pulau Sumbawa sendiri. Fokusnya adalah kita akan menyiapkan umat untuk menyelenggarakan fokus group discussion persis seperti yang terjadi pada saat kita menyelenggarakan sinode yang keempat.
Semoga ini akan kita selesaikan di tingkat pusat lebih awal, supaya nantinya kita bisa terbantu untuk menjadi bagian dari seluruh penyelenggaraan prasinode di tingkat paroki dan stasi masing-masing. Mohon dukungan doa supaya semua saja yang terlibat ambil bagian di dalam karya luhur keuskupan kita ini boleh nantinya diselesaikan dan nantinya menghasilkan hal yang bermanfaat, berguna demi kehidupan kita umat beriman di wilayah Gereja Lokal Keuskupan Denpasar. Demikian saja, terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Blas. Terima kasih Romo Baby. Romo Adi dari MBSP Nusa Dua, apakah masih ada Romo? Selamat malam Romo Adi. Oke, Romo Adi tidak ada. Romo Opa ada, Romo Bartol? Romo Bartol Bere? Halo, gimana Pak? Selamat malam Romo. Ya, malam Pak. Oh, Romo di sana ada masalah sinyal. Di mana? Romo, saya minta Romo Adi memimpin kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan. Romo Adi ini pastor paroki yang paling pertama bergabung dalam acara kita ini, maka diberi kehormatan kepada Romo Adi memimpin doa penutup sekaligus berkat untuk kita semua. Baik Pak, terima kasih. Silakan Romo. Ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat dan penyertaan-Mu bagi kami dalam seluruh pertemuan yang kami adakan pada malam hari ini. Kami mohon semoga Engkau memberkati apa yang telah kami bicarakan, apa yang telah kami diskusikan. Semoga dengan bantuan berkat-Mu kami dapat melaksanakan apa yang telah kami bicarakan bersama ini, dan semuanya dapat membawa kami untuk dapat melayani gereja-Mu dengan baik sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Berkatilah juga seluruh kegiatan pastoral yang akan kami jalankan di paroki, di lingkungan dan KBG kami masing-masing, serta berkati istirahat kami malam ini dengan berkat-Mu yang kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.